18. Augustus Caesar 63 sebelum Masehi sampai 14 Masehi. Augustus Caesar, sang pendiri Kekaisaran Romawi, merupakan salah satu tokoh kunci dalam sejarah. Dia mengakhiri perang sipil yang meluluh lantakkan Republik Romawi selama abad pertama sebelum Masehi dan mereorganisasi pemerintahan Romawi, sehingga kedamaian internal dan kesejahteraan terpelihara selama 2 abad. Gaius Octavius, yang lebih dikenal sebagai Octavianus, dia tidak menerima gelar Augustus sampai dia berusia 35 tahun, dilahirkan pada 63 sebelum Masehi. Dia cucu keponakan Julius Caesar, yang merupakan tokoh politik terkemuka di Roma selama masa muda Octavianus. Julius Caesar yang tidak memiliki anak sah menyukai anak muda itu dan membantu menyiapkannya untuk terjun ke dunia politik. Tapi karena Caesar dibunuh pada 44 sebelum Masehi, Octavianus masih seorang pelajar berusia 18 tahun. Kematian Caesar memicu perebutan kekuasaan yang panjang dan keras antara berbagai tokoh militer dan politik Romawi. Pada awalnya, para pesaingnya yang merupakan orang-orang kawakan di arena politik Roma memandang Octavianus muda dengan sebelah mata. Sebenarnya, satu-satunya aset anak muda yang terlihat adalah bahwa Julius Caesar mengadopsinya sebagai anak. Dengan memanfaatkan keunggulan ini, Octavianus berhasil memenangkan dukungan sejumlah legiun yang dulu dipimpin Caesar. Namun kebanyakan bekas pasukan Caesar lebih mendukung Marcus Antonius yang merupakan salah satu tangan kanan Caesar. Peperangan yang terjadi dalam beberapa tahun berikutnya mengeliminasi semua pesaing lainnya dalam memperebutkan kekuasaan. Pada 36 sebelum Masehi, Roma dan banyak wilayah taklukan lainnya dibagi antara Marcus Antonius yang menguasai wilayah timur dan Octavianus yang mengendalikan wilayah barat. Selama beberapa tahun terjadi gencatan senjata yang menegangkan di antara mereka. Dalam masa itu, Antonius tampaknya terlalu menaruh perhatian pada romansanya dengan Cleopatra, sementara Octavianus terus memperkuat posisinya. Perang pecah di antara mereka kedua pada 32 sebelum Masehi dan akhirnya ditentukan oleh Perang Laut Besar di Actium 31 sebelum Masehi yang dimenangkan oleh pasukan Octavianus. Tahun berikutnya, perang berakhir dengan kemenangan penuh Octavianus. Sementara Antonius dan Cleopatra memilih bunuh diri. Octavianus kini menempati posisi kekuasaan serupa dengan yang pernah digenggam Julius Caesar 15 tahun sebelumnya. Caesar dibunuh karena dia jelas berniat mengakhiri pemerintahan Republik di Roma dan mengangkat dirinya sebagai seorang raja. Tapi pada 30 sebelum Masehi, setelah perang sipil bertahun-tahun dan mencoloknya kegagalan pemerintah Republik di Roma, sebagian besar warga Romawi bersedia menerima seorang despot yang murah hati, asalkan secara formalitas sistem republik tetap dijalankan. Walaupun bertindak brutal selama perjuangannya ke puncak, Octavian secara mengejutkan bertindak penuh kompromi begitu dia menduduki tampuk kekuasaan. Pada 27 sebelum Masehi, untuk meredakan ketidakpuasan para senator, dia mengumumkan dirinya akan memulihkan kembali sistem republik dan bersedia
menyerahkan jabatannya dalam pemerintahan. Namun, dia mempertahankan posisinya sebagai kepala provinsi Spanyol, Galia, dan Syria. Karena sebagian besar tentara Romawi berada di ketiga provinsi ini, kekuasaan real tetap berada dalam tangannya. Senat menganugerahi gelar Augustus yang dipertuan kepadanya, namun dia tidak pernah mendapatkan gelar raja. Secara teori, Romawi masih tetap sebuah republik, dan Augustuslah hanyalah seorang preseps atau warga pertama. Dalamnya, senat yang merasa berterima kasih dan tunduk menganugerahi posisi apapun yang diminta Augustus, dan selama sisa hidupnya dia praktis bertindak sebagai diktator. Saat dia wafat pada 14 sebelum Masehi, Romawi menyelesaikan peralihan dari republik ke monarki, dan putra angkatnya menggantikan dirinya tanpa kesulitan. Augustus mungkin merupakan contoh terbaik dalam sejarah sebagai seorang despot yang cakap dan murah hati. Dia seorang negarawan sejati yang kebijakan-kebijakan kompromisnya sangat membantu menyembuhkan luka akibat perang sipil yang berkepanjangan. Augustus menguasai Roma selama lebih dari 40 tahun. Kebijakan-kebijakannya memengaruhi kekaisaran ini selama bertahun-tahun kemudian. Di bawah komandonya, tentara Romawi menyempurnakan penaklukan terhadap Spanyol, Swiss, Galatia di Asia Kecil, dan sebagian besar Balkan. Di penghujung kekuasaannya, tapal batas utara kekaisaran tidak jauh berbeda dengan garis Rhine Danube yang akan menjadi tapal batas utara di abad-abad berikutnya. Augustus merupakan seorang administrator yang sangat cakap dan berperan besar dalam membangun sebuah dinas sipil yang cakap. Dia merevisi struktur pajak dan sistem keuangan negara Romawi. Dia mereorganisasi tentara Romawi dan mendirikan angkatan laut yang permanen. Dia juga mengorganisasi pasukan pengawal pribadi, Garda Praetorian, yang pada abad-abad berikutnya berperan besar dalam memilih dan mencopot para kaisar. Di bawah kekuasaannya dibangun jaringan jalan raya yang luas dan berkualitas tinggi di seantero kekaisaran Romawi. Banyak bangunan publik didirikan di Roma sendiri, dan kota itu dipercantik beberapa kali lipat daripada sebelumnya. Kuil-kuil didirikan, dan Augustus mendorong ketaatan dan kesetiaan pada agama Romawi lama. Dia juga mengesahkan hukum-hukum yang mendorong terjadinya pernikahan dan pengasuhan anak. Sejak tahun 30 sebelum Masehi, Romawi mencapai kedamaian internal di bawah Augustus. Hasil alamiahnya adalah kesejahteraan yang meningkat pesat. Pada gilirannya, ini menumbuh suburkan seni. Zaman Augustan merupakan zaman keemasan bagi karya sastra Romawi. Penyair terbesar Roma, Virgil, hidup di periode ini, seperti juga penulis-penulis lainnya, termasuk Horatius dan Livy. Ovid membuat Augustus tersinggung sehingga diusir dari Roma. Augustus tidak memiliki putra. Seorang keponakan dan 2 cucu meninggal sebelum dirinya. Karena itulah dia mengadopsi seorang anak lelaki, Tiberius, dan menunjuknya sebagai penggantinya. Namun dinasti ini, yang belakangan menyertakan para penguasa terkenal seperti Caligula dan Nero, dengan cepat berakhir. Meski begitu, periode kedamaian internal yang dirintis Augustus, yang disebut Pax Romana, dapat bertahan sampai sekitar 200 tahun.
Selama periode kedamaian dan kesejahteraan yang panjang ini, budaya Romawi terserap begitu dalam ke seantero wilayah taklukan Augustus dan para pemimpin Romawi lainnya. Kekaisaran Romawi merupakan kekaisaran di zaman kuno yang paling dipuji orang, dan memang sepatutnya, karena Romawi merupakan puncak peradaban kuno sekaligus penyalur utama ide-ide dan pencapaian-pencapaian budaya masyarakat dunia kuno, Mesir, Babilonia, Yahudi, Yunani, dan lainnya ke Eropa Barat. Menarik bila membandingkan Augustus dengan paman buyutnya, Julius Caesar. Walaupun Augustus tampan, cerdas, berkarakter kuat, dan sukses secara militer, dia tak memiliki karisma seperti pendahulunya itu. Julius lebih membangkitkan imajinasi orang-orang sezamannya daripada yang sanggup dilakukan Augustus, dan Julius lebih terkenal sampai sekarang. Namun dalam pengaruhnya terhadap sejarah, Augustus lebih penting daripada paman buyutnya itu. Yang juga menarik adalah membandingkan Augustus dengan Alexander Agung. Keduanya memulai karir ketika masih sangat muda. Namun Augustus harus mengatasi persaingan yang jauh lebih keras untuk mencapai puncak. Kemampuan militernya tidak setangguh Alexander, tapi jelas amat mengesankan, dan penaklukan yang dilakukannya terbukti bertahan jauh lebih lama. Bahkan itulah perbedaan terbesar di antara keduanya. Dengan teliti, Augustus membangun masa depan. Sebagai hasilnya, pengaruhnya secara jangka panjang terhadap sejarah umat manusia jauh lebih besar. Augustus dapat pula dibandingkan dengan George Washington. Mereka berdua memainkan peran penting dan agak mirip jalan ceritanya dalam sejarah dunia. Namun memandang jangka waktu kekuasaan Augustus, sukses kebijakan-kebijakannya, dan arti penting kekaisaran Romawi dalam sejarah dunia, saya percaya bahwa Augustus harus diberikan peringkat yang lebih tinggi daripada Washington.